Nah ini jemaat, ya kelihatannya jemaat, tapi nggak pernah available dengan apa yang Tuhan kerjakan di dalam rumah. Jadinya apa? Jemaat palsu. Jangan jadi jemaat palsu. Loh, tapi ada banyak orang yang pelayanan di luar, yang penting datang ke gereja, lalu dia punya pelayanan sendiri di luar. Ah, itu pola yang keliru. Bisa nggak saudara bayangkan tubuh saudara? Saudara copot rambutmu, lalu kemudian dikeramasin, lalu kemudian dicuci, lalu baru kalau ada acara tertentu engkau pakai lagi. Itu apa namanya itu? Rambut palsu. Lalu saudara sekali waktu copot gigimu dan engkau gosok sambil bersiul-siul. Engkau gosok gigi sambil bersiul. Apa itu? Gigi palsu. Kelihatannya menyatu, tapi tidak menyatu. Kalau saudara mau lepas sendiri, ya oke. Lalu saudara bilang, kan saya sesekali juga ibadah Pak. Saya kan juga berjemaah, tapi saya punya pelayanan sendiri. Ya itulah kira-kiranya. Saudara jemaat palsu. Kan ada rambut palsu, ada gigi palsu. You mengaku jemaat, tapi tidak menyatu. Sama kayak gigi, betul-betul bisa dipakai ngunyah enggak? Gigi palsu bisa dipakai ngunyah? Bisa. Tapi bisa dicopot juga toh? Artinya namanya apa? Gigi palsu. Nah ini jemaat, ya kelihatannya jemaat, tapi nggak pernah available dengan apa yang Tuhan kerjakan di dalam rumah. Jadinya apa? Jemaat palsu. Jangan jadi jemaat palsu. Pastikan kau menyatu dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Lalu mungkin sebagian dari saudara bilang, tapi karunia yang Tuhan kasih pada saya tidak terakomodasi di sini. Nah, saudara tidak pernah memfungsikan diri bagaimana bisa terakomodasi. Bapak tidak pernah suruh saya, Bapak tidak pernah tunjuk, Ibu Grace ini tugasmu, Emma itu tugasmu. Bukan tugas saya nunjuk saudara. Pekerjaan roh dalam hidupmu akan memberi arahan kepadamu. Ini yang seharusnya aku lakukan. Begini harusnya aku berfungsi. Makanya gosok hidupmu dengan firman-Nya. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Kata mengajar di sana diambil dari kata Yunani didasko, yang punya arti memberi instruksi. Nah ketika saudara mendapati pekerjaan firman itu terus engkau kondisikan ada dalam dirimu. Engkau hafalkan, engkau perkatakan, engkau terus ingat-ingat sampai terngiang-ngiang dalam pikiran dan hatimu. Ada orang di sini. Firman itulah, katakan firman itulah. Firman yang terngiang-ngiang terus berbicara dalam batinku. Itulah yang disebut pengurapan yang aku terima daripadanya. Firman itu, pengurapan itu akan mengajar aku, memberi instruksi kepadaku. Jadi saudara tahu apa yang harus kau lakukan. Hari ini saya mau tegaskan buat saudara, Tuhan mengendaki firman-Nya hidup dalam dirimu. Firman-Nya terus bekerja kuat dalam dirimu. Dan ketika saudara mengikuti setiap perintah, instruksi yang Roh Kudus berikan. Dalam ayat yang ke-16, Yohanes 14 ayat 16. Tuhan berkata, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara mulai mendapati Roh Kudus akan mulai terus beracara, bekerja, berbicara dalam batinmu. Saudara bukan lagi jemaat yang tidak tahu arah. Kebenaran akan memberi arahan kepadamu. Roh kebenaran akan terus menuntun saudara.